dengan peramal-peramal ahli sihir. Kenapa tukang-tukang sihir itu dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu bisa membuat sesuatu yang aneh-aneh, ya kan ya? Zaman sekarang kan ada orang yang bisa memotong, ya kan, ada tuh siapa itu yang Pak, saya lihat itu videonya tuh orang barat, dia belah tuh kepalanya dari badan dipisahkan, nyatu lagi bisa, badan sama kaki pisah disatuin lagi bisa, jadi kakinya jalan badannya lagi di sini bisa itu. Ya Allah, itu kalau nggak kerjasama sama jin, tidak kerjasama sama setan, nggak mungkin. Pasti dia kerjasama dengan setan. Dan harus diingat, semua yang bekerja sama dengan jin itu nggak ada yang gratis. Ya nggak ada yang gratis, Pak. Ya misalnya orang pengen cepat kaya, dia kan apa? Pasang tuyul gitu kan ya. Ya pesugihan, macam-macam lah. Karena ada orang kan, akhirnya apa yang terjadi? Bisa mati dia, akhirnya bisa macam-macam. Karena dia yang namanya setan kan nggak mau gratis gitu kan. Lu mau itu harus juga tunduk dengan apa yang disampaikan dia. Awalnya memang enak, dia dapat duit, dapat kekayaan, dapat jabatan. Tapi akhirnya dia sengsara dunia akhirat. Di dunia pasti masuk neraka karena dia kerja sama setan. Nah, ini yang dijelaskan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya kan? Ketika setan mendengar pembicaraan malaikat, ya kan ya, dia mencuri pendengaran apa yang di langit itu. Lalu ada setan yang tersambar kilat. Ya, dia terkenal kilat, lalu membakarnya. Lalu setan itu ngomong kepada dukun bahwa dia tidak sampai mendengar apa yang terjadi. Ya kan? Allah. Ya, jadi itu yang terjadi. Fastaftihim, maka tanyakanlah ya Muhammad kepada ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Fastaftihim, tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy. Ahum asyadu khalqan, apakah mereka lebih sulit dalam penciptaan amman khalaqna, ataukah apa yang telah kami ciptakan? Inna khalaqnahum min tinin lazib, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah yang lengket. Tanah yang lengket, tanah liat maksudnya ya, tanah liat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini ya untuk menanyakan. Jadi Allah perintahkan Rasulullah untuk bertanya kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir, apakah lebih sulit ya Allah menciptakan malaikat, langit, bumi, makhluk-makhluk yang sangat besar, makhluk-makhluk yang sangat lebih hebat dibandingkan manusia? Begitu kira-kira ya. Ya, maksudnya apa? Kenapa manusia itu masih nggak percaya dengan kebangkitan? Padahal Allah telah menciptakan langit bumi yang lebih sulit daripada menciptakan manusia yang lebih kecil. Ya kan? Malaikat yang besar-besar, langit bumi besar, dan itu lebih mudah bagi Allah. Itu maksudnya. Ya kan? Inna khalaqnakum min tin, sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari tanah liat yang lengket, yang lemah, yang sangat lebih mudah lagi ya daripada Allah ciptakan langit bumi yang lebih besar itu. Allah Akbar. Ya kan, Allah ciptakan manusia itu dari tanah, Pak. Makanya kembali kepada tanah. Nah, sifat manusia itu macam-macam. Kalau ada ini mungkin ini cuma bercandaan ya. Kalau diciptakannya diambil dari tanah suci, ya berarti orang ini bagus nih, akhlaknya baik. Kalau tanah sengketa, ribut mulu dia. Kalau diciptakan dari tanah abang, wah dia pengennya beli mulu, belanja mulu. Ya Pak ya, ini bercandaan Pak. Sebenarnya enggak begitu Pak, enggak. Allah Akbar. Ya, kembali lagi. Jadi Allah ciptakan manusia itu maksudnya adalah kenapa orang-orang kafir itu enggak percaya dengan kebangkitan. Padahal Allah menciptakan yang lebih besar, lebih susah, langit bumi.
Ya kan, dengan para malaikat. Manusia itu lebih kecil, makhluk yang sangat kecil, lemah lagi, lebih mudah lagi. Bal ajibta wa yaskhurun, ayat 12. Bahkan kamu ya Muhammad, ya, heran kepada orang-orang kafir, wa yaskhurun, dan mereka mengejek keheranan kamu ya Muhammad. Ya kan? Maksudnya adalah kamu menjadi heran, ya Rasulullah, dari sikap orang-orang yang mendustakan, yang tidak percaya dengan kiamat, tidak percaya dengan hari kebangkitan, sedangkan engkau amat yakin benarkan apa yang diberitakan Allah berupa perkara yang menakjubkan, yaitu Allah kembalikan jasad-jasad yang hancur dari tanah menjadi makhluk yang kembali jadi lagi. Allah Akbar. Ya kan? Apa yang terjadi? Ya, orang-orang kafir itu mengejek Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, ya, mengejek Nabi Muhammad. Apa ejekannya? Ejekannya kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Wa iza zukiru la yazkurun. Apabila mereka diberikan peringatan, mereka tidak mau mengambil peringatan itu. Ya, apabila mereka diberikan peringatan, mereka tidak mau mengambil peringatan itu. Wa jara'a ayatan yastaghfirun, dan jika mereka melihat ayatan, bukti-bukti kebesaran Allah, yastaghfirun, mereka mengejek, mereka menghina, mereka mengolok-olok. Ya, mereka mengejek, menghina, mengolok-olok. Apa yang diucapkan mereka? Wa qalu, orang-orang kafir berkata, in hadza illa sihrun mubin, tidaklah ini kecuali sihir yang sangat nyata. Jadi mereka itu mengatakan sihir itu mah gak mungkin lah, manusia ya kalau udah mati, mati aja, masa bisa kembali jasadnya. Ini ungkapan orang-orang kafir. Jadi memang dari dulu Pak, orang kafir itu seperti itu Pak. Mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengatakan sihrun mubin, itu hanya sihir saja, sihir yang sangat nyata. Begitu. Aidza mitna wa kunna turaba wa izaman inna lamab'usun, ayat 16. Aidza, apakah jika mitna, kami telah mati. Ini ungkapan orang-orang kafir nih. Apabila kami ini telah mati, wa kunna turaban, dan kami menjadi tanah kembali. Karena sudah lama kan dimakanin ini, ya, oleh rayap, kita sudah dimakan rayap kan. Kemudian tinggal tulang lama-lama hancur kan. Kalau udah puluhan tahun, ratusan tahun, tulang-tulang hancur. Jadi apa Pak? Kembali jadi tanah lagi. Turaban, menjadi tanah, wa izoman, dan tulang pulang. A'inna lamab'usun, maka apakah kami benar-benar dibangkitkan? Tuh, mereka masih juga tidak percaya. Benar gak sih? Kami ini jadi tanah, jadi tulang. Apakah kami ini akan dibangkitkan seperti manusia biasa? Inilah ungkapan orang-orang kafir yang masih tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir. Ya, sihrun mubin. Memang inilah jahatnya orang-orang kafir. Dulu ya Al-Amin, lalu berubah menjadi Al-Majnun. Setelah itu apa? Asy-syihru, tukang sihir. Oh, macam-macam lah tukang sihir. Nah, ini ya. Jadi mereka itu masih mempertanyakan, benar nggak sih kalau manusia yang udah tadi tanah jadi tulang itu kembali hidup lagi, lama busuk? Awa abaunal awwalun, ataukah bapak-bapak kami yang dahulu sudah mati nih? Bapak, kakek-kakek, nenek kami yang sudah lama mati. Ya, Nabi Adam lah, Nabi Adam, Nabi Nuh. Kan udah lama tuh mati itu. Itu seperti bisa dibangkitkan lagi. Apa kata jawaban Nabi? Qul, katakanlah ya Muhammad, na'am, iya. Wa antum dakhirun, kalian adalah orang-orang yang rendah. Kalian adalah orang-orang yang hina. Tuh kan? Jadi artinya adalah apa yang terjadi nanti pasti terjadi. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW supaya mengatakan ini, na'am, benar. Nah, itu benar. Iya, benar. Bahwa manusia
walaupun sudah jadi tanah puluhan, ratusan, ribuan tahun yang lalu, seperti manusia utuh. Ya kan? Ini jawaban Allah diperintahkan kepada Rasulullah untuk menjawab kepada orang-orang kafir yang mempertanyakan hari kebangkitan. Fa inna ma hiya jajaratu wahidatun fa idahum yanzurun, ayat 19. Fa inna ma, maka sesungguhnya, hiya, ungkapan itu, orang-orang kafir yang mempertanyakan tentang manusia dibangkitkan. Ya, jajratu wahidah. Ya, teriakan itu hanya satu kali. Maksudnya tiupan sangsakala itu satu kali. Faijaum yang zurun. Lalu tiba-tiba mereka melihat apa yang terjadi. Ini nanti di hari kiamat Pak, mereka melihatnya. Yang ada di dalam Al-Quran, manusia yang hancur jadi tanah akan dihadapkan oleh Allah menjadi manusia utuh. Ya, manusia utuh Pak. Jadi nggak ada kekurangan apapun. Walaupun dia misalnya waktu di dunianya cacat, tapi waktu dibangkitkan enggak cacat Pak. Misalnya dia tuli, dia buta, dia nggak bisa jalan, kakinya lumpuh. Nanti Pak, semua manusia itu dibangkitkan dengan umur yang sama, sekitar 30-an. Ada mengatakan 33 tahunan, laki perempuan. Dan tidak berpakaian. Gimana ada pakaian? Orang seperti orang lahir kan? Istri kita melahirkan kan? Itu kan nggak ada pakaian kan? Telanjang bulat. Nanti manusia dibangkitkan begitu telanjang bulat. Nah ini ya pertanyaan konyol ya, pertanyaan bercanda ya, tapi ini serius sebenarnya. Aisyah bertanya, lah kalau begitu kita malu dong, saling melihat aurat. Apa kata Rasulullah? Kedahsyatan kiamat, kedahsyatan kebangkitan padang mahsyar itu melupakan semua, nggak ada tuh, nggak ada ingat barang orang lain. Wah ini cewek-cewek cantik-cantik ini nggak ada Pak. Walaupun orang telanjang semua, nggak ada pikiran melihat aurat, nggak ada. Udah kedahsyatan itu sudah menutupi keinginan untuk melihat. Wah ngeliat artis-artis nih yang cantik-cantik nih. Nggak ada Pak. Ya Allah ya Rabbana, sama aja. Nauzubillahi min dzalik. Nah kita itu seperti itu nanti. Ya, dan itu dilakukan atas perintah Allah, jajratu wahidah, satu tiupan, satu teriakan oleh malaikat Israfil. Hanya satu kali langsung manusia yang udah ribuan tahun bukan jutaan tahun mati. Nah, seperti orang nanam pohonan dari biji tumbuh ya kan menjadi pohon yang sempurna setelah Allah turunkan hujan. Nah, kayak begitulah manusia. Manusia nggak ada satupun kan, ya semuanya di padang mahsyar. Lalu setelah turunnya malaikat jajratu wahidah, tiupan yang pertama, maka semua mereka melihat keadaan mereka. Waqalu, dan mereka berkata. Nah, ini ucapan orang kafir. Kalau yang waqalu ayat yang ke-15, ucapan orang kafir Mekah, Quraisy ketika Rasulullah menjelaskan kebangkitan. Kemudian ayat 20, ini ungkapan orang-orang kafir nanti di padang mahsyar kiamat Pak. Nah ini ya, sama-sama kafirnya kalau dulu di zaman Nabi, kalau yang terakhir ya ketika kiamat, ketika di padang mahsyar itu. Ya kan? Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar di ayat ini pada hari kiamat ketika dibangkitkan, ya, orang-orang kafir ngomong seperti ini. Ya wailana haja yaumuddin, celaka kami celaka ya Allah. Ini adalah hari kebangkitan, hari hisab, hari kiamat, hari pembalasan, hari perhitungan. Allahu Akbar. Jadi mereka orang-orang kafir itu mencela diri sendiri, dan mereka mengakui bahwasanya mereka ini zalim kepada mereka diri sendiri saat waktu hidup di dunia. Mereka menyaksikan keadaan kiamat,
Mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak lagi manfaat buat mereka. Jadi penyesalan kalau sudah di akhirat udah terlambat, Pak. Kalau nyesal ya di dunia. Kalau nyesal di dunia, di akhirat itu udah nggak ada penyesalan. Allah Akbar. Haza yaumul fasli ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ayat 21. Inilah hari al-fasli, untuk memisahkan keputusan Allah. Hari keputusan, hari memisahkan orang beriman, orang kafir. Orang munafik itu disatukan dengan orang kafir. Orang-orang yang zalim disatukan. Ya Allah. Makanya ada ustadz yang ngomong, ya, saya doakan yang memilih 02 nanti di dunia disatukan, di akhirat disatukan oleh Allah. Wah, ya kan? Yang milih 02 disatukan oleh Allah. Wah, kamu kok doain yang jelek? Lah, saya bukan doain yang jelek, saya cuma ngomong orang yang memilih 02 nanti disatukan dunia dan akhirat, begitu aja. Mana doa saya jelek, ya kan? Ya kalau mudah-mudahan kalau doanya dia masuk surga, iya. Tapi kalau neraka ya disatukan di sana gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Doanya sampai begitu tuh ya. Ada yang begitu doa. Dan viral tuh doanya. Ya Allah, satukan mereka yang milih 02 dunia dan akhirat ya Allah. Begitu doa. Amin, jamaahnya amin. Ustadz itu doa. Allah. Ada yang protes. Wah, kok doain jelek Ustadz gitu ya? Saya nggak ada mana doa saya jelek. Orang saya cuma doain bersamakan mereka milih 02 dunia dan akhirat. Begitu doang. Mana doa saya jelek? Pintar juga nih Ustadz. Allahu akbar walillahil hamd. Haja yaumul fasli, ya, ini adalah hari keputusan, hari dipisahkan manusia yang beriman dengan orang kafir, dipisahkan, yang mereka mendustakan. Usurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Allah berfirman nih pada seluruh malaikat. Nih, Allah ngomong kepada malaikat-malaikat nih, apa omongan malaikat? Jadi ayat 22 ini ungkapan firman Allah kepada para malaikat. Usulul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah hai para malaikat orang-orang yang zalim, wa azwajuhum, istri mereka, teman mereka, wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka dahulu mereka sembah. Kumpulkan mereka itu, samakan. Jadi orang-orang kafir, orang zalim, orang munafik disatukan nanti di akhirat. Jadi cuma dua kan, ada ashabul yamin, ada ashabus simal, ahli penduduk surga dan ahli penduduk neraka. Itu dipisahkan oleh Allah. Lalu Allah perintahkan pada malaikat, kumpulkan mereka ya Allah. Kumpulkan mereka malaikat, kumpulkan mereka. Jadi ungkapan Allah, firman Allah kepada malaikat supaya mengumpulkan, menyatukan antara orang-orang kafir, pelaku maksiat. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah merintahkan kepada malaikat untuk mengumpulkan, menyatukan. Menyatukan siapa ini? Menyatukan orang-orang yang zalim, ya, pezina, pemabok, koruptor, orang-orang yang zalim, orang-orang yang merubah, ya, penggelembungan suara gitu ya. Iya. Makanya nanti Pak, kalau udah ditetapkan oleh pemerintah tanggal 1 Ramadan, ya, jangan tanyakan ke KPU. Sebab kalau KPU yang ngomong bukan 30 hari kita puasa, bisa 300 hari nanti. Karena berubah angkanya. 30 hari jadi 300 hari, gimana? Setahun kita puasa. Maka jangan tanyain KPU, tanyain KPMU aja. Ada aja meme begitu ya. Allahu Akbar. Wa azwajum, dan istri mereka. Ada yang mengatakan ini istri, ada yang mengatakan teman. Artinya pokoknya selevel, pemabok semuanya, koruptor, korupsi, pezina, semua disatukan. Orang zalim, orang munafik, satukan. Lalu apa? Wa makanu ya'budun, dan mereka yang menyembah Tuhan selain Allah, satukan juga nih. Jadi ternyata Allah satukan, ya, diperintahkan oleh malaikat untuk menyatukan mereka antara orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang maksiat, disatukan di satu tempat. Ya, wajahnya sudah ketahuan Pak, orang-orang beriman wajahnya tersenyum indah, beda.
min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Min dunillah, selain Allah, arti mereka yang menyembah selain Allah. Fahduhum, lalu tunjukkan kepada mereka, ila siratil jahim, kepada neraka jahanam. Tuh kan? Jadi mereka itu ditunjukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi mereka itu disatukan, ya, dikumpulkan, dimasukkan dalam tempat namanya jahim, neraka jahanam. Neraka jahim. Ada yang mengatakan jahim ini dan beda dengan jahanam. Tapi ada yang mengatakan ya jahim itu jahanam, bukan neraka lah. Salah satu nama neraka. Neraka itu kan macam-macam, Pak. Sama dengan surga. Sesuai dengan amalnya, sesuai dengan perbuatannya. Ada neraka jahanam, ada neraka jahim, ada neraka sakor, ada neraka wail, ada neraka apalagi itu macam-macam. Surga juga macam-macam, sesuai dengan kaplingnya. Surga tertinggi namanya Firdaus, surga Aden, ya, surga Naim, surga Darussalam, macam-macam. Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa, sesuai dengan amalannya. Yang tertinggi Firdaus namanya. Alladzina yarisuna Firdaus hum fiha khalidun. Itu mudah VIP lah. Ya. Ya mudah-mudahan kita masuk semua ke dalam surga Firdaus, ya. Tapi masalahnya masuk, ya kita mau enggak apa-apalah, emperan surga itu, ya. Emperan ya. Tapi cita-cita mesti kan. Cita-cita mesti ada tetap. Makanya doa yang kita boleh, ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga Firdaus, boleh, mintaan boleh. Ya. Cuma pantas masuknya wallahualam, ya. Waqifu innahum mas'ulun. Hentikan mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ditanya. Hentikan mereka. Artinya ini perintah Allah, ya, kepada orang-orang, kepada malaikat untuk menahan. Waqifu, tahan mereka, hentikan mereka. Maksudnya adalah hentikan itu diminta oleh Allah untuk dihisab, diminta pertanggungjawabannya ketika di dunia. Ya, ketika dunia ngapain aja? Kenapa mereka menyembah Tuhan selain Allah? Kenapa mereka berzina? Kenapa mereka mabok? Kenapa mereka zalim kepada ulama? Kenapa mereka jahat? Ya, kenapa mereka curang? Nah, itu ditanyakan oleh Allah. Ya, ditanyakan, ditahan, diperintahkan oleh malaikat untuk menahan orang-orang itu. Allah a'lam bishawab. Artinya ini keadaan nanti di padang mahsyar, orang-orang dipisahkan antara yang beriman dengan orang yang kafir dan orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita